Shalom Sobat Madya Remaja GKJW. Perkenalkan, nama saya Kak Uki dan yang di sebelah saya ada Kak Selvi. Kami pamong dari GKJW Jemaat Simomulyo Surabaya. GKJW Simo beralamatkan di Jalan Simomulyo 1 nomor 9 Surabaya. Sangat bahagia sekali ya, hari ini kita dapat bertemu di ibadah Minggu tanggal 13 September 2020. Walaupun ibadah masih dilaksanakan di dalam rumah masing-masing, tetapi kita harus tetap bersyukur. Gimana nih kabar kalian semuanya? Pasti dalam keadaan sehat-sehat kan? Hari ini Kak Salvi dan Kak Uki akan mengajak kalian semua dapat beribadah bersama. Yuk, dengan semangat kita bangkit berdiri, kita pujikan Monggo Samindere Gusti. Iya Kak Uki, untuk menambah kita dalam semangat beribadah, kita memiliki jargon singkat nih. Wah, kira-kira seperti apa itu jargonnya Kak Selvi? Jargonnya ketika Kak Selvi mengucapkan Sobat Madya Remaja GKJW, kalian semua menjawab tumbuh, berbuah, istimewa. Oh, seperti itu. Gampang banget kan Sobat Madya Remaja di rumah? Yuk ikutin gerakan kita ya. Sobat Madya Remaja GKJW, tumbuh, berbuah, istimewa. Kok kayaknya kurang semangat ya Kak Selvi? Kita ulangi sekali lagi ya. Boleh sekali. Sobat Madya Remaja GKJW, tumbuh, berbuah, istimewa. Wah, antusiasnya sangat tinggi sekali ya. Sobat Madya Remaja dipersilakan duduk kembali. Mari kita mulai ibadah hari ini dengan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Sobat Madya kita, Vina. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami mau beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan menyertai setiap hati kami. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh iya nih, Sobat Madya dan Remaja. Meski COVID-19 ini belum berakhir, tapi kita harus selalu taat dan setia untuk dengar-dengaran akan perintah Allah. Betul kan Kak Selvi? Betul sekali Kak Uki. Yuk sekarang kita bangkit berdiri, kita pujikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya.
duduk kembali. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan Alkitab dan hati kita. Kita pujikan isining kabar kabingahan. Salam adik-adik, remaja dan matia yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada Tuhan, pada saat ini kita bertemukan kembali di dalam ibadah, walaupun hanya online dan di rumah kita masing-masing. Perkenankanlah saya Kak Suwarno dari GKJW Jemaat Simomulyo Surabaya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita sebelum bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Karena di tengah-tengah sukacita kami membangun ibadah Tuhan, kami diizinkan Tuhan untuk bersama-sama akan belajar tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami agar kami semua boleh mengerti apa yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan urapi dengan Roh Kudus Tuhan, agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memohon. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, yang menjadi bacaan kita saat ini diambil dari kitab Injil Matius 13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Pada saat ini kita akan bersama-sama baca firman Tuhan dari Alkitab audio bergambar. Mari kita baca dan dengarkan firman Tuhan dengan baik. Kitab Matius. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan.
Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu, karena melihat, dan telingamu, karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama mendengarkan dan membaca firman Tuhan dari Alkitab bergambar, mari kita akan bersama-sama mengambil tema renungan kita pada saat ini, yaitu mendengarkan dengan baik. Satu ayat nats yang kita renungan dan itu menjadi ayat hafalan kita, diambil dari Matius 13 ayat yang ke-9. Siapa yang bertelinga, hendaklah mendengar. Ayo kita ulangi sama-sama. Siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan, masih ingatkah adik-adik tentang cerita firman Tuhan pada minggu yang lalu? Ada yang ingat adik-adik? Apa? Iya, betul. Cerita tentang bagaimana Yosia itu rajin membaca kitab suci atau Alkitab. Kenapa kok Yosia rajin baca kitab suci, adik-adik? Ada yang tahu? Karena dengan membaca kitab suci, kita akan bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Kita akan lebih dekat sama Tuhan yang sudah berfirman kepada kita, sehingga firman itu bisa kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita semua. Adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan, apakah cukup kita hanya mendengar, membaca firman Tuhan saja?
Nah, renungan pagi ini mengajak kita melalui perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih. Adik-adik yang kasih Tuhan, melalui perumpamaan ini kita akan diajarkan supaya bagaimana kita itu bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam perumpamaan yang ada tadi dikisahkan, seorang penabur pada saat menaburkan benih yang pertama akan jatuh di sebuah tanah yang berbatu atau di pinggir jalan. Nah, adik yang dikasih dalam Tuhan, tanah yang berbatu, tanah yang di pinggir jalan, otomatis kita semua tahu pasti tanahnya keras. Karena tanah yang keras itu, sehingga benih yang jatuh di pinggir jalan tadi akan dilihat oleh burung-burung yang ada di udara. Dengan cepat burung itu akan langsung memakan biji-bijian atau benih yang jatuh di pinggir jalan tadi. Kemudian perumpamaan yang kedua. Perumpamaan yang kedua dikatakan yaitu bahwa benih yang ditaburkan tadi jatuh di atas tanah yang berbatu. Adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan, tanah yang berbatu apa? Tanah itu yang batu-batu tok begitu? Bukan adik-adik, tapi lapisan tanah yang ada batunya dan atasnya batu tadi ada sedikit tanah di atasnya. Jadi pada saat benih itu ditaburkan oleh sang petani atau sang penabur, benih itu akan segera bisa tumbuh. Tetapi kita semua tahu, kalau di atas batu, otomatis lama-lama tanaman yang barusan tumbuh ini akan kekurangan air. Karena tanah berbatu juga akan kekurangan kelembapannya, apalagi kena matahari terik. Akhirnya akar dari tanaman tadi tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan lama-lama tanaman itu akan menjadi layu, kemudian kering dan mati. Itu yang terjadi. Kemudian perumpamaan yang ketiga. Perumpamaan yang ketiga tentang benih yang ditaburkan tadi adalah benih yang jatuh di antara semak berduri atau lapisan tanah yang setelah dibajak masih ada akar-akar duri yang tertinggal di dalamnya. Jadi pada saat benih itu ditaburkan di atas tanah yang berduri tadi, lama-lama benih yang tumbuh akan terhimpit oleh duri-duri yang tajam dan akhirnya tanaman yang tumbuh tadi akan menjadi mati karena himpitan duri-duri yang tajam tadi. Kemudian yang keempat adalah tanah yang baik atau tanah yang gembur. Tanah itu begitu subur sehingga pada saat benih ditaburkan di atasnya, benih tadi akan segera tumbuh. Kemudian tumbuh berakar kuat, tumbuh lebat daunnya, berbunga, dan akhirnya menghasilkan buah yang banyak. Itulah tanah-tanah yang ditaburkan oleh sang penabur. Bagaimana dengan kehidupan kita semuanya, adik-adik? Kita semua tahu bahwa benih yang ditaburkan tadi adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hati kita semuanya, adik-adik. Apakah hati kalian seperti tanah yang di pinggir jalan tadi? Begitu keras, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan hanya melebu kuping tengen, masuk kuping kiwo. Orang Jawa bilang, ungen tuwo. Jadi firman Tuhan itu tidak akan masuk ke dalam hati kita. Segera diambil oleh iblis. Apakah hati kita itu seperti tanah yang berbatu? Yang begitu firman Tuhan ditaburkan di hati kita, kita bisa menerima dengan sukacita, tetapi karena kita akan diperhadapkan dengan persoalan, kita pada saat ini bersama-sama sedang mengalami kesulitan. Karena kesulitan dan kalian mungkin di tengah belajar, pada saat ulangan akhirnya kalian bisa tanya teman kanan kiri. Kemudian kalian bisa mungkin siapkan kerpean, kemudian buka kerpek. Itu ada di tanah yang berbatu tadi.
firman Tuhan tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Bahkan firman Tuhan itu lama-lama akan mati karena akarnya tidak bisa bertumbuh, mengakar dengan kuat karena di atas lapisan tanah berbatu tadi. Kemudian semak berduri. Benih yang ditabur dalam firman Tuhan dikatakan jatuh di atas semak berduri itu bagaimana? Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan itu kita bisa terima di dalam hati. Tetapi karena kita tidak menjaganya dengan baik, ketika ada persoalan berat menghantam kehidupan kita, seperti kehidupan kita saat ini, kita hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita yang dulunya bisa pergi ke sekolah, berjumpa dengan teman-teman, berjumpa dengan Bapak Ibu guru semuanya, kita bisa sukacita mengikuti pendidikan sekolah. Tetapi sekarang kita harus belajar di rumah masing-masing. Puji Tuhan kalau kita di rumah kita mungkin ada wifi, kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Bagaimana yang kita tidak punya wifi, mungkin punya sedikit uang untuk beli kuota, beli data, kita akan mengalami kesulitan di dalam belajar, mengikuti pelajaran di sekolah kita. Belum lagi hal yang lain, kita mau kunjung ke rumah teman takut, kita mau kumpul-kumpul sama main sama teman juga takut, karena kita takut tertular oleh virus corona yang masih ada saat ini. Dan masih banyak lagi bisa berlibur pada saat libur sekolah. Sekarang kita harus diam di rumah saja. Inilah adik-adik sebagian yang dimaksud firman Tuhan, di mana benih yang ditabur itu jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri. Kemudian yang terakhir adik-adik, benih yang ditabur tadi jatuh di atas tanah yang subur, tanah yang gembur, yang kondisi airnya cukup. Firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hati kita bisa kita terima dengan baik. Kita simpan dengan baik firman Tuhan itu setiap hari. Kemudian kita bisa melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan yang senantiasa kita dengarkan dari kakak-kakak pamong kita, mungkin dari guru katekisasi, atau kita pada saat ber-PA, ber-PD, pertemuan doa, itu mari kita dengarkan dengan baik. Bukan hanya sekedar dengar, tapi mendengarkan. Maksudnya apa adik-adik? Mendengarkan itu berarti firman Tuhan yang kita dengarkan sungguh-sungguh, kita ingat-ingat, kemudian kita lakukan, kita aplikasikan nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Adik-adik yang mengasihi Tuhan, demikian tentang perumpamaan yang pada saat ini kita bisa pelajari bersama. Mari adik-adik madya dan remaja yang dikasihi Tuhan, kita selalu berusaha untuk menjadi pendengar firman Tuhan yang baik. Kemudian setelah menjadi pendengar firman yang baik, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita setiap hari. Kapan itu? Mulai saat ini, besok, dan seterusnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, diberikan telinga yang mau senantiasa mendengarkan firman Tuhan itu dengan baik, kapanpun dan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita semua, kita selalu diberkati sehat bersama keluarga yang kita cintai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik yang terkasih dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama saat ini. Tolong Tuhan, jadikan hati kami menjadi tanah yang gembur, tanah yang subur, agar setiap benih firman Tuhan yang kami terima boleh tumbuh di dalam hati kami dan kehidupan kami. Bahkan kami boleh dengan setia untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Sobat Matia Remaja, mari kita berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan, ketika kami boleh meluangkan waktu kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, kiranya Tuhan memberkati. Terlebih Tuhan juga memberkati keluarga Bapak Pendeta, keluarga Bapak Ibu Majelis, dan semua warga yang ada di gereja Indonesia ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang sakit ataupun yang saat ini juga mengalami kesusahan. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan buat teman-teman kami. Terlebih ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sedang belajar di rumah. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana pada saat ini bangsa kami begitu banyak mengalami kepahitan. Dan juga saat ini Tuhan, kami sedang menghadapi pandemi corona. Tuhan, kami rindu bertemu dengan teman-teman kami, saudara kami, dan juga guru sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati dan segera melenyapkan corona ini di muka bumi. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyertai hidup kami. Demikian Tuhan Yesus, seru dan doa kami, yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Firman hari ini mengajarkan kita untuk kita dapat belajar mendengarkan dengan baik, bukan hanya sekedar mendengar, supaya firman Tuhan itu dapat mengakar di dalam Kristus, sehingga dapat tumbuh dan berbuah lebat. Untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, mari kita pujikan Sentuh Hatiku. Tak pernah sendiri.
bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sobat Madya dan Remaja, sekarang waktunya kita mengucap syukur, kita menyisihkan sedikit berkat yang kita punya dengan mengumpulkan persembahan yang diiringi pujian bersyukur. Berdoa untuk persembahan kita yang dipimpin oleh sobat remaja kita, Rio. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik Madya dan Remaja. Shalom. Ya, hari ini kita akan bersama-sama membuat aktivitas ya. Kita tadi sudah bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita juga mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang siap dibangun ya di tanah yang subur ya Bu Ririn ya. Yang berakar ya Mbak. Harus kalau anak-anak sudah mengakar kuat dalam Kristus berarti bertumbuh dan siap berbuah. Anak-anak yang berbuah di dalam Tuhan itu anak-anak yang good, yang jempolan ya, yang siap berkreativitas ya. Kita akan mulai kreativitas ya adik-adik Madya dan Remaja. Mari kita dengarkan Bu Ririn yang akan menyampaikan bahan dan alat-alat untuk adik-adik dapat berkreativitas pada pagi hari ini. Terima kasih Memika. Yang kita butuhkan saat ini adalah alat tulis, pensil, spidol berwarna, bisa warna-warni, pita, alat pelobang kertas, penggaris, gunting, dan juga karton. Boleh karton berwarna atau karton putih. Pakai buffalo boleh enggak? Boleh, pakai Memika. Atau buku gambar juga boleh loh Memika. Oke. Ya. Sekarang kita mulai. Ya, mari kita bagi kertas ini menjadi 6 bagian. Kita lipat. Kita bagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Setelah itu akan kita gunting
Menjadi seperti ini ya. Kemudian mari kita menggambar. Menggambar kaki. Sudah? Kita akan menulis Walking with Jesus. Setelah itu kita akan mewarnai. Boleh seperti ini, boleh juga seperti ini. Ya, kita akan menggunting sesuai dengan pola. Kita akan melubangi kaki ini untuk memasukkan kita. Kalau dikasih plastik boleh enggak, boleh? Boleh dikasih plastik. Atau boleh dikasih plastik seperti ini. Nah, pembatas Alkitab kita sudah jadi. Boleh cuma sekedar warna putih seperti ini, atau seperti memika yang penuh dengan warna. Ya, jangan lupa ya dikasih pita biar terlihat lebih cantik dan lebih menarik. Ya. Jadi kreativitas ini sudah jadi dan bisa digunakan untuk adik-adik sekolah minggu untuk mengingat-ingat bacaan Alkitab setiap minggunya ya. Oke, kalau sudah selesai dibuat, jangan lupa dikumpulkan di pamong masing-masing ya adik-adik. Semangat! Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Mari kita akhiri ibadah hari ini dengan memujikan Terima Sukacita Surga. Sobat Madya dan Remaja, tetap ingat ya untuk selalu di rumah dan menjaga kebersihan dengan mencuci tangan serta menggunakan masker jika keluar rumah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.